calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Binjai di Kota Binjai. Yang saya hormati Bapak fasilitator saya, Bapak Waiman, dan pengajar praktik saya, Ibu Dr. Randa Epi Suharnita. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Rosmilawati, guru pengajar mata pelajaran PKN di SMP Negeri 6 Binjai. Assalamualaikum Bu Rosmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan seperti yang telah kita sepakati kegiatan pra-observasi. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya besok kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu rencanakan? Karena besok kan materi kami adalah mengenai norma dan keadilan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah siswa dapat memahami, mengenal macam-macam norma. Setelah itu diharapkan juga siswa dapat mengerti, memahami apa makna macam-macam norma tersebut, dan siswa juga kita harapkan dapat mengimplementasikannya nanti ke masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran besok Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai macam-macam norma ya Bu ya, beserta bagaimana pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kemudian kira-kira bagaimana dengan area pengembangannya yang akan diobservasi besok? Ya, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi area pengembangan yang akan Ibu laksanakan adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan akan diintegrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Oke, menarik sekali sepertinya. Kemudian kira-kira dalam area pengembangan ini tantangan apa yang Ibu hadapi? Kalau tantangannya, kalau memang kita di lokal setiap kelas itu selalu misalnya adalah perbedaan daya tangkap anak. Memang setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memang anaknya sudah cukup bisa cepat memahami apa yang kita sampaikan, ada juga anak yang harus agak lambat kita memberikan arah kepada mereka, ada juga anak yang sedanglah seperti itu. Jadi memang tergantung dengan anaknya dan strategi apa yang akan kita gunakan. Jadi dengan pengembangan besok Ibu berharap akan bisa mengakomodir segala kebutuhan milik Ibu ya Bu? Ya, insya Allah. Karena milik kita kan terdiri dari berbagai macam minat, kemudian kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi strategi apa kira-kira yang akan Ibu persiapkan pembelajaran besok? Strateginya ya kita menggunakan fitur-fitur gambar-gambar gambar, baru setelah itu kita ada tanya jawab berbalik ke anak-anak, lalu setelah itu kita pakai ada kelompok diskusi yang kita udah buat kelompoknya memang disesuaikan dengan kemampuan si anak, jadi mereka bisa lebih mudah untuk memahami dengan bahan ajar yang berbeda-beda sesuai dengan Menarik sekali ya Bu. Jadi strategi yang akan Ibu kembangkan besok adalah mengenai pembelajaran menggunakan gambar-gambar, diskusi kelompok, serta berupa tanya jawab. Menarik sekali. Jadi kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan juga besok? Jadi rencananya besok kita akan menggunakan Infocus Bu, Infocus LCD, dan ada juga penggunaan PowerPoint dan gambar-gambar tadi Bu, ada lebih meningkatkan minat anak dalam belajar. Sekali ya Bu. Jadi dengan gambar-gambar tadi diharapkan minat anak akan lebih anak-anak lebih fokus, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Baiklah Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas? Kelas berapa? Jam berapa? Iya, pembelajarannya di kelas 72 itu di
7. Jadi udah siang. Jadi saat anak-anak yang udah lelah, maka nanti akan ada supaya anak-anak semangat kita gunakan KSE tadi ya. Jadi diharapkan di pembelajaran besok jam ke-6-7 kita menggunakan pembelajaran KSE supaya konsentrasinya tadi lebih baik lagi. fokus lah. Luar biasa. Baiklah Bu, jadi saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu besok ya di kelas 72 pada jam ke-6 dan ke-7 ya Bu. Setelah itu kita akan adakan kegiatan observasi Bu. Jadi kita juga akan mengadakan kegiatan pasca observasi setelah pembelajaran nanti. Baiklah, sebelum mengakhiri percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, harapan saya dengan adanya percakapan kita seperti ini nantinya bisa menambah ilmu buat saya, bisa lebih Putri, bisa lebih mengembangkan pembelajaran di kelas saya nanti, bisa saling sharing, bisa saling memberi masukan kepada saya. Mungkin memang kita ini nggak luput dari salah kan, Putri, kekurangan masih banyak, jadi bisa sama-sama dibenahi lah. Baiklah, terima kasih atas waktunya ya Bu Rosmila. Saya berharap pembelajaran besok kita bisa melaksanakannya dengan sukses. Ya, terima Terima kasih kasih Bu kembali. Rosmila. Demikianlah kegiatan percakapan pra-observasi dari saya Tri Agustini Ritonga dan saya Rosmila Lubis. mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau kita pembelajaran kita masuk ke norma dan sebelum kita masuk ke norma keadilan, minggu lalu pelajaran kita adalah mengenai komitmen para pendiri negara Indonesia. Coba kalian masih ingat komitmen yang disampaikan oleh para pendiri negara kita? Siapa yang tahu tulis tangan? Apa aja Cahaya? Mengutamakan semangat kesatuan dan nasionalisme. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pokok bahasan kita yang baru, ada nggak yang tahu apa sih itu norma? Perilaku. Apalagi yang tahu, siapa lagi? Aturan. Apa lagi nak? Oke. Kita sebutkan aja bahwasannya norma adalah kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan kita di masyarakat. Ya. Nanti kita akan lanjutkan. Norma itu terbagi atas beberapa bagian ya. Jadi sebelum kita lanjut ke macam-macam norma, alangkah baiknya coba kita relaksasi dulu. Sekarang kita relaksasi di kiri menggunakan namanya stop. Sekarang semuanya tutup matanya. Tutup matanya sama-sama. Tutup matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Lakukan semuanya. Nggak dengarkan musik. Jangan saya dengarkan musiknya baik-baik. Baik-baik ya. Coba tadi yang sungguh-sungguh memejamkan matanya, mendengarkan musik, apa yang kalian rasakan? Sama Azra apa yang dirasakan? Lebih tenang. Tenang. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita. Apa tadi judul kita? Masuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya kalau kita buat kelompok ya, buat kelompok ditambah menjadi 4 kelompok saja. Ini adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kalian lihat gambar di sini. Jelas sepertinya itu. Bahwasannya kita manusia adalah makhluk sosial.
tujuan pembelajaran kita pengertian norma itu apa. Jadi di sini dapat jelas, coba dibaca Cahaya Pak. Cahaya. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kalau si Chan ulang, apa macam-macam norma tadi Chan? Coba diulang. Jadi sebutkan damai. Pertama norma apa? Iya, bagus. Yang kedua, kesopanan. Terus norma agama. Yang terakhir norma hukum. Jadi diperhatikan kawannya ya. Perwakilan kelompok ke depan ambil empat gambar ya. Diurutkan nanti kita bisa makan. Diurutkan norma-normanya. Ada. Ambil, siap, kumpulkan, langsung tempelkan. Kelompok lain cuma 4 dia sampai 6. Kelompok 4 kalau kelompok 4 ini adalah benar. Ya, pertanyaan kalau kelompok 4 kalau mereka salah ambil, nggak ada urutannya yang tepat di sini, tetapi mereka tahu menempatkannya. Kita ternyata mereka adalah kelompok yang sulit untuk memahami. Ternyata untuk menempelkan gambar mereka bisa paham. Ya kan? Iya, tepuk tangan yang stop. Norma kesopanan. Kesopanan adalah norma yang Sumber dari pergaulan masyarakat. pergaulan kita di masyarakat. Yang minggu depan bisa dikumpulkan, ya. Ya. Nanti kumpulkan minggu depan ya. Minggu depan nih, Bu. Ya. Norma dibuat untuk apa? Untuk menjamin apa? Apa? Keamanan hidup di masyarakat. Jadi dengan adanya norma, mudah-mudahan bisa mengurangi resiko-resiko terjadinya konflik atau perpecahan di dalam lingkungan masyarakat. Lalu macam-macam norma yang ada di masyarakat tadi apa saja? Norma apa aja? Sumber-sumbernya juga sudah paham kan? Kita masing-masing ya, manusia. Norma kesopanan sumbernya adalah dari lingkungan masyarakat. Seperti masyarakat yang satu dengan masyarakat yang berbeda akan berbeda dia karena aturan sanksinya. Minggu depan kita masuk arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sampai ketemu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pada hari ini saya dengan Bu Mila, seperti janji kita ya Bu, kita akan melakukan praktek percakapan pasca observasi.
setelah kita mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Gimana kabarnya Bu Rila? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, setelah kita mengadakan kegiatan observasi dan observasi, apa yang Bu Rila rasakan? Yang saya rasakan ya senang. Alhamdulillah, Senang ya Bu. Ya. Karena dengan adanya observasi kemarin, setidaknya menambah sedikit lah ilmu buat saya untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya di kelas. Alhamdulillah. Jadi Ibu setelah mengadakan kegiatan bersama kita observasi kemarin, setidaknya menambah pengalaman Ibu ya. Kemudian juga bagaimana pembelajaran di kelas begitu ya Bu. Kemudian tujuan percakapan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Harapannya tetap sama, ya kita saling sharing, saling berbagi, bisa berbagi pengalaman dan bisa saling membantu lah kalau setiap ada kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran di kelas. Semoga kita bisa saling membantu ya Bu dalam menghadapi tantangan yang ada di kelas kita. Ya, setelah Ibu mengadakan kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana refleksi Ibu? Refleksi saya sih memang ya dari saya sendiri harus memperbaikinya. Mungkin medianya lebih diperbanyak lagi dan memang anak-anak yang masih sangat kurang bukan berminat. Sebenarnya mereka berminat untuk belajar, tetapi daya tangkapnya memang masih kurang. Berarti memang kita harus punya waktu untuk pendampingan yang lebih. Seperti itu. Ya, jadi mungkin Ibu Memang merasa waktunya nggak cukup untuk mendampingi anak-anak. ya. Jadi pembelajaran kita kemarin sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Hanya saja Ibu merasakan ada beberapa murid Ibu yang daya tangkapnya Ya. kurang dibanding teman-teman yang lain. Sehingga waktu kita kan nggak maksimal lah. Sehingga waktu kita tidak maksimal ya dalam melaksanakan tugas kelompok kemarin gitu ya Bu. Kemudian kira-kira setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, Ibu kalau dipikirkan dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah dapat nilai berapa Ibu dalam pembelajaran kemarin? Saya nilai proses pembelajaran di kelas. Kalau saya sih udah bisa nilai 8. Saya nilai sendiri ya kan? 8. Ya, ya. Jadi kemarin Ibu merasa masih rendah, kira-kira sudah ada peningkatan ya Bu? Sudah mendapatkan nilai 8. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira dari penilaian Ibu tadi kan sudah mendapat nilai 80. Coba Ibu refleksikan kira-kira 20% itu kekurangannya di mana? Kekurangannya itu tadi kan, kalau saya rasa emang dari medianya tadi. Bagaimana dengan medianya? Apakah Ibu merasa kurang lengkap atau gimana? Ya, medianya kurang lengkap dan cara kita mengembangkan media-media tadi ke anak-anak juga masih kurang lah. Belum maksimal seperti itu. Jadi Ibu merasa mungkin dengan perbaiki dari segi medianya tadi, nilai 20 tadi kira-kira bisa Ibu Bisa terpenuhi. ya Bu ya. Jadi kedepannya mungkin bisa kita terapkan medianya lebih beragam ya Bu ya, dengan video atau game edukasi, mungkin bisa juga menarik minat murid-murid yang kinestetik tadi ya Bu. Ya, kira-kira dari tantangan yang Ibu hadapi tadi, ada nggak solusinya yang bisa Ibu terapkan nanti ke depan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang Ibu rasakan tadi? Nah, solusinya saya pikir memang kita menguji tugasnya itu memang harus lebih kita bilang lagi. Kalau memang yang kurang cukup paham, berarti soalnya memang harus kita berikan lebih sederhana lagi hingga mereka bisa paham apa maksud yang harus kita berikan kepada mereka. Berarti nanti ke depannya Ibu sudah bisa memikirkan solusinya bagi murid yang kurang paham tadi. Pemberian tugasnya itu diberikan Berbeda dengan teman-teman yang lain, berarti kelompok-kelompoknya berbeda lah tugasnya. juga instruksinya lebih
lebih diperbanyak lagi dibandingkan dengan murid yang lebih pintar. didampingi lah. Begitu ya Bu. Ya, kemudian kira-kira kita kan sudah menemukan solusinya nih ya Bu. Kira-kira kapan rencana itu akan Ibu laksanakan Ya. untuk perbaikan tadi? Untuk perbaikan tadi ya, karena memang udah di akhir semester, berarti di ajaran baru lah kita mulai. Ya, benar ya Bu ya. Jadi ini kan akhir semester, jadi di pembelajaran di awal tahun nanti Insya Allah. pasti Ibu lebih bersemangat lagi ya kan Bu. Mudah-mudahan. Apalagi ada dukungan nanti dari Bu Tri. Ya, amin. Nah, kemudian rencana tindak lanjut Ibu apa ke depannya? Tidak lanjut. Untuk perbaikan Kata pembelajaran. Ya, perbaikannya kita nih saya bilang, berarti kita harus melengkapi medianya, media pembelajarannya, ya, metode pembelajarannya, karena media juga kadang kan masih, kalau kita fokus ini kan masih sedikit ya, terbatas, jadi masih berbagi sama kawan. Jadi berarti harus media-media yang lain lah kita cari. Lebih menarik Ya, untuk anak-anak. Jadi rencana tindak lanjut Bu Rosmila ingin melengkapi media atau memperbanyak media ya Bu. Ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan seperti yang kita pelajari ternyata seharusnya kita menggunakan media yang beragam untuk memenuhi minat murid yang berbeda-beda gitu ya kan Bu. Jadi saya lihat kemarin media Ibu sudah sangat baik, sudah menggunakan picture, gambar-gambar, kemudian fokus dan KTD ya yang saya lihat ya Bu. Kemudian kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini ya Bu, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan saya lebih bersemangat kayaknya, gitu. Karena memang kita memang harus, karena memang pelajaran sekarang kita lebih berfokus lebih ke siswa gitu kan, lebih istilahnya ya, berpihak ke siswa. Berarti memang kita yang harus lebih banyak berkreatif di kelas seperti itu. Jadi kayaknya memang udah mulai terpikirkan ide-ide apa yang harus kita lakukan nanti setiap di dalam lokal. Benar ya Bu, jadi sudah nampak gambaran pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa seharusnya kita lakukan ya Bu ya. Jadi ternyata di kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan pembelajaran berpihak pada murid tadi. Iya, Seperti yang sudah tadi ya kita kan. lakukan kemarin, saya rasa sudah sangat baik ya Bu. Jadi fokus pembelajaran tidak hanya pada Ibu, tapi murid juga nampak aktif ya. Kemudian murid juga bisa berkolaborasi dengan temannya, jadi dia bisa menggali potensinya juga dari dalam dirinya gitu Bu. Ya, jadi kesimpulannya dari pembicaraan ini, Ibu dan saya merasa pembelajaran yang kita lalui kemarin sudah baik ya Bu, sudah bisa mencapai nilai 80 dan diharapkan nilai maksimal 10 itu bisa didapat dengan cara memperbaiki medianya, menambah macam-macam medianya untuk mendapatkan minat-minat murid tadi ya Bu ya. Kemudian kemampuan murid yang beragam tadi, ada yang rendah, sedang, tinggi. Kedepannya Ibu akan memperbaiki dengan lebih memberi instruksi kepada murid-murid yang rendah tadi apanya kemampuannya gitu ya Bu ya. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu adalah untuk melengkapi media dan menggunakan metode yang lebih beragam tadi. Seperti itu ya Bu. Ya. Nah, kira-kira ada lagi yang Ibu ingin sampaikan dalam pembicaraan kita ini sebelum kita akhiri pembicaraan kita? Ya, kalau yang saya ingin sampaikan ke Putri, ya terima kasih sekali dengan adanya observasi yang dilakukan kepada saya. Setidaknya ada menambahlah pengetahuan saya dan tidak bosan juga Ibu Tri untuk bisa saling berbagi. Ya, mungkin nanti setelah Putri selesai bisa juga berbagi ilmu. Namanya Putri kan duluan nih, punya ilmu yang lebih dari kami kan seperti itu. Ya, nggak sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu, ya kan Bu? Supaya kami yang belum mengikuti CGP mungkin mempunyai ilmu yang nggak jauh berbeda dengan Ibu Tri untuk bisa memajukan anak-anak kita di sini. Seperti itu aja. Kita kan di sini masih sama-sama belajar ya Bu. Saya juga berharap depannya kita bisa saling
sharing apa masalah yang kita hadapi di kelas. Semoga kita bisa menemukan solusinya bersama-sama gitu ya Bu ya. Baiklah, kalau begitu saya akhiri pembicaraan kita. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik kami. Terima kasih juga pada Bu Rosmila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.